Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Muhammad Arif. Kali ini saya akan membahas tentang dasar-dasar public speaking. Kita semua tahu bahwa ilmu public speaking ini sangat penting sekali dan sangat dibutuhkan oleh banyak orang, baik itu dalam dunia pendidikan, baik itu dalam dunia pekerjaan, baik dalam bidang bisnis ataupun karir kita sendiri. Public speaking itu sangat diperlukan teman-teman. Tetapi ada satu hal yang membuat orang-orang itu merasa takut dalam berpublic speaking. Karena public speaking ini adalah skill komunikasi, ya. Tidak semua orang bisa menguasai skill ini. Public speaking itu adalah skill komunikasi kita dalam berbicara di depan umum, berbicara di depan khalayak ramai, berbicara di depan orang banyak. Dan itu bagi orang-orang adalah suatu momok yang sangat menakutkan. Karena di saat orang ataupun teman-teman diberikan kesempatan untuk berpublic speaking, menyampaikan kata sambutan, presentasi ataupun hal yang lain, itu pasti ada rasa grogi. Dan di sini saya mau memberitahukan kepada teman-teman 4 dasar dalam berpublic speaking. Dalam berpublic speaking ada 4 hal yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah kita harus percaya diri. Karena kepercayaan diri itu sangat penting sekali teman-teman, ya. Tapi saya orangnya malu, gimana dong? Nah, kepercayaan diri itu terbentuk bukan mengalir gitu aja. Kita yang membentuk kepercayaan diri itu. Maka dari itu, di saat kita diamanahkan untuk menyampaikan kata sambutan dalam berpublic speaking, kita harus benar-benar yakin kepada diri kita, bahwasanya kita bisa katakan dalam diri kita, saya pasti bisa, saya pasti bisa. Jangan down, jangan membuat diri kita down, tapi katakan saya pasti bisa. Insya Allah kalau kita seperti itu, di atas panggung kita berhasil untuk berpublic speaking. Kemudian yang kedua adalah postur dan bahasa tubuh. Jadi postur dan bahasa tubuh ini teman-teman juga sangat penting. Dari awal kita naik ke atas panggung sampai kita selesai turun dan duduk kembali. Jadi awal kita begitu dipanggil, ya kan, begitu kita dipanggil, kita harus menunjukkan bahwa kita adalah orang yang benar-benar berwibawa untuk menyampaikan pembicaraan kita kepada audiens. Dengan badan yang lurus, dada sedikit agak maju, nah itu sudah menunjukkan bahwa kita ini percaya diri dan menunjukkan bahasa tubuh yang baik, tidak lemas. Orang mengira kita itu, wah luar biasa ini, semangatnya membara-bara, menggebu-gebu semangatnya. Jadi itu bisa memikat para audiens. Kemudian dasar yang ketiga adalah kenali audiensmu, ya. Dengan siapa kamu berhadapan di saat kamu menyampaikan kata sambutan, presentasi. Kita harus melihat dulu teman-teman, siapa yang ada di depan kita. Contoh misalkan para guru, para dosen ataupun masyarakat, ya. Kita lihat dulu siapa yang ada di hadapan kita, agar kita bisa menyesuaikan bahasa kita, agar kita bisa menyesuaikan tata bicara kita terhadap mereka. Kalau kepada guru, ya kita harus memakai bahasa pendidikan. Kalau bermasyarakat, boleh kita selingi dengan guyonan atau hal-hal yang lucu, ataupun kita bawa hal-hal yang kemasyarakatan. Nah, intinya
kita kenali dulu audiens kita, maka itu akan mempermudah kita untuk berbicara dengan mereka, untuk berkomunikasi dengan mereka, dan untuk berinteraksi dengan para audiens kita. Nah, kemudian yang terakhir atau yang keempat adalah eye contact. Eye contact itu adalah kontak mata kita kepada audiens. Jadi di saat kita berbicara, teman-teman, di saat kita menyampaikan presentasi kita, di saat kita menyampaikan paparan kita ataupun sambutan kita, ya, jangan palingkan mata kita kepada hal yang lain. Tatap saja audiens itu, ya, tatap saja audiensnya. Kalau kita belum sanggup menatap mata audiens karena kita grogi, ya, lihat keningnya atau bagian-bagian yang di wajah, contoh misalkan hidungnya, mulutnya, atau rambutnya. Itu bisa mengurangi grogi kita. Nah, tetapi harus sesekali kita lihat kontak mata kepada mereka agar mereka tahu, oh, orang ini berarti percaya diri, berarti berani untuk menyampaikan suatu paparan. Ya, teman-teman. Jadi, eye contact itu juga sangat penting. Karena audiens akan mengira kita itu berani, percaya diri dalam menyampaikan sambutan kita. Jadi teman-teman semua, di saat diamanahkan atau dipercaya untuk menyampaikan presentasi atau kata sambutan, lakukan aja, ambil kesempatan itu, jangan sia-siakan kesempatan itu. Ya teman-teman, karena dengan kita ambil kesempatan itu, kita akan bisa percaya diri, dan makin lama kelamaan kita akan semakin terbiasa dalam berpublic speaking. Baik teman-teman, ini saja tips dari saya. Mungkin dapat bermanfaat untuk kita semua dan terkhususnya untuk diri saya sendiri. Sampai jumpa di video selanjutnya.